ingin menyapa Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR. Selamat sore Pak Ustadz. Mas. Jadi, selamat sore para narasumber semuanya. Baik, terima kasih. Berikut saya perkenalkan di depan teman-teman semuanya. Dari kiri saya Pak Dr. Andi Akmal Fasdudin. Selamat sore dari fraksi PKS sebagai Wakil Sekretaris fraksi MPR RI. Berikut Ibu Insyawati Ayus, Ketua Kelompok DPD RI di MPR. Selamat sore Bu Ayus. Berikutnya Pak Arwani Taumadi, Ketua Fraksi P3 MPR RI. Kita memberikan aplaus bagi keempat narasumber. Dan kali ini saya persingkat saja, kita membahas tema besar merawat rumah kebangsaan. Dan kali ini tadi baru saja di acara pembukaan berbagai pandangan, wejangan Pak Ketua MPR, lalu Bu Titi, Kepala Biro Humas, Pak Doni dan teman-teman semuanya. Mungkin biar lebih singkat, saya persilakan kepada yang pertama, yang terhormat Pak Hidayat menyampaikan pandangannya menyangkut tema diskusi kita. Boleh disinggung sedikit situasi kebangsaan, situasi saat ini seperti apa Pak Hidayat? Mungkin boleh menjadi wacana atau masukan bagi kami semua melihat potret Indonesia saat ini dan bagaimana rancang bangun bersama MPR ke depan. Silakan Pak Hidayat. Belum. Yang saya hormati dan para narasumber kita yang debat-debat, Pak Jatma, Pak Yus, dan Pak Arwani Taumadi, dan rekan-rekan wartawan yang bergabung di MPR yang bergabung pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya harus sampaikan yang disampaikan oleh Pak Ketua MPR tadi adalah Bionani, job kelas Ketua MPR. Saya memang takut, bukan takut apa-apa, takut kalau kemudian saya menulari kepada rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya selamat gitu ya. Saya menjagalah. Gitu. Baik, selamat untuk kegiatan press gathering ini. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini adalah momentum yang tepat sekali. MPR dan rekan-rekan dari Pressroom MPR menyelenggarakan press gathering. Salah satu yang kemudian terkait dengan MPR dan Pekan Bangsa adalah mulai hari ini atau sudah mulai dilakukan pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020, yaitu untuk Pilgub, Pilwalkot maupun juga Pilgubnya. Nah, menurut saya ini menjadi penting untuk kita ingatkan dalam konteks kita di MPR dan rekan-rekan wartawan, karena yang namanya pemilihan umum dan yang namanya pilkada itu adalah rezim baru dalam Undang-Undang Dasar. Dulu Undang-Undang Dasar 45 tidak menyebut kata-kata pemilu, tidak apalagi kata-kata pemilihan gubernur, bupati, wali kota, tidak ada. Pemilu, termasuk pilkada, itu semuanya adalah produk reformasi. Nah, pilkada ada di pasal 18 ayat 4. Karena dia ada produk reformasi, ini juga sebenarnya bertemu dengan rekan-rekan media. Salah satu tuntutan reformasi selain amandemen Undang-Undang Dasar yang karena menghadirkan ketentuan tentang pemilu, ketentuan tentang pemilu harus biar jurdil, ketentuan tentang pilkada, itu juga terkait dengan masalah kebebasan pers. Reformasi ini menghadirkan rezim kebebasan pers. Reformasi ini menghadirkan Undang-Undang Dasar yang telah direformasi, Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen, amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan MPR. MPR sebagai rumah kebangsaan menyambungkan karenanya kepentingan rekan-rekan media, kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi melalui hadirnya pemilu, luber jurdil, termasuk juga pilkada, luber dan jurdil. Karenanya dari forum MPR saya kira sangat penting untuk rekan-rekan wartawan menjadi bagian dari yang mengawasi dan sekaligus memberitakan agar kita reformasi menghadirkan pilkada yang luber jurdil, yang betul-betul demokratis. Kata-kata untuk pilkada katakan dipilih secara demokratis gitu ya. Nah,
pilkada yang demokratis itu betul-betul bisa dikawal, betul-betul bisa direalisir, betul-betul bisa dimenangkan. Jangan sampai pengorbanan rakyat Indonesia, APBN yang sangat besar di tengah pandemi semacam ini, kemudian tidak menghadirkan hasil pilkada yang betul-betul demokratis, yang betul-betul berkualitas. Sudah ada ancaman COVID-19, sudah ada kekhawatiran terkait dengan penyebaran COVID-19, sudah ada kekhawatiran terkait dengan bila pandemi ini kemudian menghadirkan resesi ya. Tapi kemudian kita biarkan pilkada ini berlaku dengan cara-cara yang tidak demokratis, dengan cara-cara yang jauh daripada cita-cita reformasi. Saya kira di sini peran rekan-rekan wartawan menjadi amat sangat dipentingkan. Bagaimana mengawal agar betul-betul pilkada yang akan di era COVID-19, di era kekhawatiran tentang resesi, di era di mana seorang Menko Polhukam Mahfud MD seperti seolah-olah sudah nyerah, tidak bisa kemudian dicegah terjadinya money politik, atau kemudian tidak bisa dicegah terkait dengan terjadinya kondisi di mana memungkinkan terjadinya penumpukan massa dan sebagainya. Ini tentu memerlukan adanya, tentu saya tidak yakin bahwa Pak Mahfud MD bermaksud untuk kemudian membiarkan terjadinya money politik atau terjadinya pilkada yang tidak demokratis karena jadinya money politik. Maksud beliau tidak begitu. Saya yakin maksud beliau adalah bagaimana ini diawasi supaya tidak terjadi money politik yang menghilangkan kedaulatan rakyat, yang kemudian karenanya akan menghadirkan pilkada yang tidak demokratis. Dan hasilnya pun juga karenanya tidak demokratis, tidak berkualitas, dan itu amat sangat menyedihkan. Kalau kemudian dengan biaya yang sangat besar, dengan risiko sangat besar terkait dengan COVID-19 di tengah kebijakan besar resesi, dan kita membiarkan pilkada hasilnya sepenuhnya tidak sesuai dengan semangat reformasi dan bahkan jauh daripada harapan-harapan perbaikan. Tentu ini penting untuk dikawal oleh pilar keempat demokrasi yang bernama media, yang bernama wartawan, yang bernama pers. Pers menjadi amat sangat pentingkan, dan MPR jelas pada sore hari memfasilitasi agar rekan-rekan wartawan tetap bersemangati, rekan-rekan wartawan tetap kembali kepada semangat besar tentang reformasi, di mana reformasi itu tadi saya katakan terkait dengan bagaimana ada kebebasan pers, karena banyak orang sekarang mengkhawatirkan pers pun juga kebebasannya sudah mulai terancam, sudah menjadi diancam gitu dengan apakah namanya buzzer, apakah namanya influencer, atau apakah namanya dagangan persekusi yang bisa terjadi. Dan itu artinya adalah rekan-rekan wartawan pun juga penting untuk berada di garda terdepan dalam eksistensi, independensi dan profesionalitas wartawan untuk bisa meliput dan mengawal demokratisasi melalui pilkada, sehingga menghadirkan pilkada yang berkeunggulan, yang berkualitas, yang membawa kepada manfaat yang sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya menurut saya korelasi dengan tema press gathering terkait dengan bagaimana MPR sebagai rumah kebangsaan, menurut saya juga adalah kaitannya dengan MPR ini memang adalah tempat di mana kemudian seluruh anggota DPR, anggota DPD berkumpul. Tadi disampaikan bagaimana kemudian MPR yang 10 orang tetap kompak, sekalipun ada yang datang secara fisik, sekalipun datang secara virtual. Tapi insya Allah kalaupun kami datang secara virtual, kami selalu mengikuti dan selalu memberikan masukan dan kontribusi yang terbaik bagi MPR. Saya hanya mengatakan bahwa MPR sebagai lembaga negara yang adem, ya, yang kompak, gitu ya, dan kemudian menghadirkan pimpinan yang juga kompak dari beragam partai politik dan beragam kelompok anggota DPD, hanya menandakan bahwa sesungguhnya bangsa ini mempunyai modal yang sangat kuat, bahwa di tengah tantangan apapun, ancaman apapun, kita tetap bisa, insya Allah kita akan tetap bisa mengatasi kalau kita mengkapitalisasi dengan baik modal besar yang kita miliki. Modal besar itu namanya Pancasila, modal besar itu namanya NKRI, modal besar itu namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan modal besar itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 pilar MPR. 4 pilar MPR ini kalau kemudian betul-betul bisa kita sukupkan dengan fakta-fakta konkret seperti kompaknya pimpinan MPR, kompaknya anggota MPR melaksanakan tugas-tugasnya, dan kemudian kita tampil untuk kemudian menghadirkan pembuktian bahwa keragaman yang ada, termasuk keragaman penyikapan tentang masalah COVID-19, keragaman penyikapan terkait dengan masalah pilkada, pilihan politik yang beragam, itu sesungguhnya tidak harus kemudian berujung pada ujung akhirnya adalah
tidak diwujudnya kembali 4 pilar MPR RI. Karenanya saya sangat mendukung apa yang disampaikan dalam rapat pimpinan MPR agar di dalam pilkada nanti para kandidat itu juga menyampaikan rujukan mereka terkait dengan program-program mereka dengan merujuk pada 4 pilar MPR RI. Jadi rencana daripada atau program kerja atau materi kampanye daripada masing-masing kandidat tetaplah merujuk dan tidak keluar daripada konteks dan konten 4 pilar MPR RI. Basisnya adalah kepada Pancasila sebagai dasar negara, kemudian penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, dan kemudian pun juga tetap dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menghormati kebinekaan. Jangan karena pilkada kemudian rekan-rekan wartawan pun juga berlaku, mohon maaf ya, tidak adil karena afiliasi politiknya misalnya. Tetap saja harus keragaman itu tidak boleh kemudian buat kita menjadi berlaku yang tidak adil dan tidak profesional. Keragaman termasuk keragaman pilihan politik, keragaman afiliasi organisasi, keragaman profesi, tetaplah harus dijadikan sebagai mosaik indah untuk menghadirkan Indonesia yang demokratis di era reformasi dan tetap kemudian berada dalam lingkungan NKRI. Jadi saya sepakat bahwa hanya setiap kandidat baik itu untuk pilgub, pilgub maupun pilwalkot, hanya dalam kampanyenya selalu merujuk dan tidak keluar dari bingkai 4 pilar MPR RI. Jadikan Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian Undang-Undang Dasar Negara 45 sebagai rujukan rasional daripada Pancasila itu sendiri, dan kemudian semangatnya adalah tetap Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam pilihan politik, beragam-ragam orientasi calon, tapi tetap saja kita ada satu bangsa dan tidak boleh pilihan-pilihan membuat kita menjadi terpecah belah. Tetaplah harus kemudian menjadi satu Indonesia, dan konteksnya adalah NKRI. Tidak boleh dengan program kampanye daripada para kandidat kemudian mengarah kepada membelah NKRI, separatisme misalnya, atau terorisme misalnya, atau komunisme misalnya, atau liberalisme misalnya, atau kapitalisme misalnya. Hal yang akan membelah NKRI harus kemudian tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian daripada materi kampanye. Dan sekali lagi yang terakhir saya katakan bahwa tugas media, Kasih Watan adalah mengawasi, memastikan, mengingatkan agar semuanya betul-betul, bahkan dalam konteks pilkada, kampanye pun harus berada dalam konteks semangat reformasi dengan menghadirkan komitmen terhadap 4 pilar MPR RI ini. Dan kalau itu kita lakukan, saya yakin kita sedang bersama-sama mempersiapkan satu pilkada yang berkualitas untuk kemudian bisa menghadirkan hasil yang berkualitas. Kalau demikian yang terjadi, maka insya Allah kita akan menatap tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, dengan tatapan yang percaya diri, kepala tegak, dan penuh dengan kesiapan yang baik, karena kita tahu insya Allah proses menuju 100 tahun Indonesia Emas itu jalani tetap dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itulah 4 pilar MPR RI, dan MPR sebagai rumah kebangsaan sangat berkomitmen untuk terus menggaungkan, mengingatkan, dan bersama dengan rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan, sehingga ini akan menjadi ideologi nasional, ideologi bangsa Indonesia yang dilakukan oleh siapa saja, baik itu rakyat maupun kandidat, baik itu kandidat pilgub maupun juga pilwalkot, maupun juga partai-partai pengusungnya maupun juga. Saya kira demikian, Bung Freddy, terima kasih dan dapat melanjutkan. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, Pak Hidayat barangkali ada tambahan atau respon? Silakan Pak Hidayat. Sedikit saja saya kira tadi yang disampaikan oleh Ibu Iin. Terima kasih untuk pengingatannya Ibu. Dan sesungguhnya di pimpinan kita ada dari unsur DPD, ya, Pak Al-Habib Fadil Muhammad. Sesungguhnya aspirasi semacam itu juga sangat baik kalau kemudian juga selalu disampaikan kepada beliau agar juga disampaikan pada waktu rapat pimpinan MPR RI. Ya, beliau selalu menyampaikan beragam hal yang menjadi concern daripada DPD, dan pasti ini akan juga menjadi bagian daripada concern kita untuk berikutnya bagaimana. Apalagi kan kita kemarin juga ada pembahasan tentang kemungkinan pembentukan, kalau di DPD sudah ada Dewan Kehormatan
Dewan Kehormatan Majelis ya, atau Dewan Kehormatan Badan Kehormatan Dewan. Kalau di DPR ada Majelis Kehormatan Dewan, Badan Kehormatan Majelis Kehormatan Dewan. Kalau di DPR, justru MPR kita belum punya. Memang ada pada pas itu ada TAP MPR yang membentuk ada semacam komite etik gitu ya, yang tapi itu bentuk untuk yang terkait dengan masalah yang bersifat ad hoc. Padahal kan pembentukan daripada kehormatan dewan itu kan merujuknya pada TAP MPR nomor 6 tahun 2001. PMPR yang membentuk TAP itu malah belum mempunyai majelis kehormatan yang bersifat permanen. DPR malah sudah punya, DPD yang paling muda sudah punya. Wajarnya bila MPR juga punya. Jadi punya bukan dalam bentuk ad hoc, tapi punya dalam bentuk permanen karena TAP MPR sudah permanen. Dan beragam hal yang terkait dengan kehormatan anggota MPR atau kehormatan MPR juga sifatnya sesungguhnya adalah tidak ad hoc, tapi dia bersifat permanen harian. Karena kegiatan kita di MPR juga harian, terkait dengan sosialisasi juga harian, terkait juga dengan kegiatan badan dan komite kajian ketatanegaraan juga harian, kegiatan pimpinan juga harian. Jadi wajarnya bila langsung ada dialog nasional tentang pembentukan Mahkamah Etik bersama dengan MPR, bersama dengan KY, bersama dengan DKPT dan sebagainya, wajarnya MPR sudah mempunyai badan kehormatan majelis ini secara permanen. Sehingga kalau kita nanti bicara, ya kita bicara dengan kepala tegak juga, karena kita sudah punya. Nah, itu kemarin diputuskan dalam rapat pimpinan yang terakhir untuk kemudian dibahas lebih lanjut tentu saja melalui rapat pimpinan, karena rapat gabungan saya, karena pasti akan memerlukan setujuan daripada pimpinan fraksi dan atau kelompok anggota untuk kemudian siapkan, termasuk beberapa berikutnya terkait dengan masalah tertib, terkait dengan anggaran dan sebagainya. Saya kira memang ada kewajaran Ibu untuk kemudian selenggarakan rapat pimpinan untuk ragam ini, termasuk kita yang tadi disampaikan bagaimana yang telah dilakukan oleh pimpinan. Terakhir saya ingin melanjutkan disampaikan oleh kawan-kawan semuanya bahwa, dan kebetulan sekali bahwa kita semuanya kemarin mendengarkan apa yang didasarkan oleh Pak Jokowi, kan salah satu di antaranya adalah pernyataan beliau, jangan ada yang merasa paling agamis, jangan ada yang merasa paling Pancasilais gitu kan. Dan belakangan memang ada beragam hal yang layak, pernyataan itu layak untuk didalami lagi, karena ada menteri yang sekarang ini segala-galanya harus kemudian dilakukan sertifikasi, kemudian pun juga ikuti masjid dianggap sebagai pintu untuk radikal. Sebagai pintu radikalisme. Nah, kok jadi aneh gitu ya. Dan itu kemarin ada Jurupiko sebentar kan di RUU HIP itu, ketika ada yang kemudian diubah, kita sepakati final 18 Agustus, tiba-tiba ada yang mewacanakan untuk dan pasal 7 RUU HIP itu kan ada tentang disilai, hasil, namanya pun juga ada yang pasal-pasal itu dirubah menjadi ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berbudaya, ketuhanan yang bahasa itu berada, manhaj adil dan beradab. Jadi menurut saya dengan pilkada sesungguhnya kalau kita kembalikan kepada usulan dari pimpinan MPR tadi, semuanya kembali kepada pilar MPR RI, maka insya Allah pilkadanya akan menjadi pilkada yang kualitas, tidak merasa menjadi paling agamis, tidak juga merasa menjadi paling Pancasilais, tapi mari berlomba mengamalkan Pancasila, mari berlomba menetap supaya kita betul-betul berada di Indonesia yang NKRI, yang tidak mereka ini, dan menghadirkan kalau dengan rekan-rekan ada di depan, berarti seluruh daerah kita akan ada di situ, adil, sejahtera dan bersatu. Jadi ada DPD, ada keadilan sejahtera, adil dan sejahtera, tapi tetap bersatu dengan dan selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Pak Hidayat.
masih punya waktu beberapa menit ke depan. Saya buka sesi tanya jawab kepada peserta. Silakan mengajukan pertanyaan atau komentar. Pertanyaan ditujukan kepada, ya boleh. Silakan. Silakan. Ya. Oh ya, Pak John dulu, Pak Erwin, baru Pak Rijal. Silakan Pak John. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hidayat, secara virtual ya. Assalamualaikum Pak Hidayat. Menarik apa yang disampaikan terakhir tadi terkait dengan perkembangan aktual akhir-akhir ini. Ketika partai politik sekarang sengit-sengitnya berjuang untuk ke pilkada, emang terjadi semacam gesekan-gesekan. Untuk itu saya berharap sebenarnya MPR ini memberikan peran yang lebih. Nah, artinya apa? Kalaulah misalnya partai politik sekarang dengan kekuatan oligarkinya bisa menentukan calon-calon ke daerah, sementara MPR menggaungkan bagaimana kita kegotong royongan diutamakan. Sementara pilkada ini nyata-nyata sekarang sepertinya mulai menggeser nilai-nilai kegotong royongan. Pak Andi Pasmudin itu mengatakan adanya calon-calon yang tidak ada lawan. Ini sangat tidak baik untuk kegotong royongan. Seolah-olah ada kekuatan tertentu yang mendominasi, sehingga kita tidak merasa sebagai anak bangsa yang sama hak politiknya, sama hak pencalonannya. Bahkan menggumpal menjadi semacam kekuatan politik. Ini membuat kesulitan kita dalam mengembangkan demokrasi. Nah, ini saya meminta MPR apa sumbangan pemikirannya, supaya jangan lagi terjadi misalnya manusia melawan kotak. Itu nggak ada dalam definisi politik yang disebut kompetisi. Kompetisi itu antar manusia. Hampir tidak ada di dunia yang namanya manusia berhadapan dengan benda. Dari teori politik, yang bersaing itu adalah manusia antar manusia. Karena itulah esensi dari demokrasi. Lalu ada kegotong royongan yang kita semangatkan. Apa itu? Egalitarian. Kita bersama-sama. Ayo, dari etnis mana saja, agama saja, apa saja. Lalu kita berjuang untuk menjadi kepala daerah di daerah mana saja. Suatu kali mungkin orang Aceh jadi wali kota Solo, sah, nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah ketika orang yang di satu daerah tertentu didukung oleh kelompok kekuatan tertentu, lalu mereka nggak ada lawan. Nah, apa pemikiran MPR, terutama apa yang dikatakan juga Pak Andi tadi, juga Pak Hidayat Nurhayat. Yang kedua, hampir semua pelaporan perilaku atau kesalahan anggota DPR kita berbicara atau bersikap, bertutur dan sebagainya diadili, katakanlah di Mahkamah Dewan. Tetapi yang saya catat sebagai wartawan, hampir 80% tidak ada tindak lanjut dan tidak disalahkan dan selesai begitu saja, salam-salaman, dan hampir tidak ada kasus yang diselesaikan. Saya melihat ini perlu perbaikan supaya ada semacam perbaikan kualitas DPR itu sendiri. Nah, itu ini saya meminta Pak MPR ini mengambil peran penting. Karena kalau DPD mengadili DPD sendiri itu susah, DPR mengadili DPD susah, karena ada instruksi ketua umum, ada instruksi dari ketua fraksi. Ini sulit. Saya nggak usah menyebut beberapa kasus yang tidak jelas dan tidak selesai pengaduan masyarakat kepada pelanggaran etika di DPR itu sendiri. Untuk itu saya jujur aja mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat tadi. Bagaimana kalau soal mahkamah etika ini harus cukup di MPR saja. MPR diberi kewenangan sehingga tidak ada pilihan-pilihan misalnya, oh ini karena partai saya, ini saya di DPR begini, lalu pimpinannya mungkin orang partai saya, itu susah. Begitu juga DPD yang belum kita lihat juga ada masalah sih sebenarnya. Cuman ini menurut saya penting supaya MPR ini mengambil peran yang lebih besar. Kita tidak bisa berharap banyak dari parlemen hari ini, juga dari pemerintahnya hari ini, yang kadang-kadang juru bicara itu tidak bisa memainkan peran juru bicara. Sehingga wacana publik, narasi publik lebih dikuasai oleh media sosial. Ini kita khawatirkan. Nah, termasuk juga hal-hal yang terjadi di akhir-akhir ini oleh seorang pimpinan parlemen yang menyatakan sebuah pernyataan yang tidak elok. Ini apapun dia mengatakan di dalam partai maupun dalam pilkada sendiri, tapi beliau adalah seorang ketua DPR. Ini juga perlu dipersoalkan, kan ini menjadi isu publik. Nah, inilah apa MPR yang bisa lakukan untuk membangun demokrasi, menghilangkan oligarki partai yang terlalu berlebihan, lalu membangun kegotong royongan seperti apa yang kita cita-citakan. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih. Itu tadi Pak John dari Bisnis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Kalau saya melihat Bhinneka Tunggal kita sudah mulai kuat, tapi yang paling penting adalah bagaimana rasa nasionalisme. Apabila rasa nasionalisme tidak ada, maka tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Pintu masuk itu adalah nasionalisme, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam rumah, tapi rasa nasional itu kebersamaan semua.
stage. Mengenai isu sekarang, di mana Ibu Puan Maharani terus terang aja nggak usah sindir-menyindir, dia mengatakan bahwa dia tidak nasionalis kepada mantan provinsi Sumatera Tengah, yaitu Sumatera Barat. Saya sebagai mantan warga Sumatera Timur yang sekarang menjadi Sumatera Utara tidak tersinggung apabila Sumatera Utara, karena pemimpin-pemimpin dulu Sumatera Timur. Artinya kita jangan mempersulit, jangan memperkeruh suasana. Sindir sana, sindir sini, kayak banci gitu loh. Kita harus bersikap. Apa yang harus dilakukan DPD, misalnya Pak Lanyala Mataliti itu sebagai ketua DPD, dia sikapnya apa untuk mengkanal persoalan-persoalan itu? Itu ada pertanyaan. Supaya ke depan tidak lebar ke sana, lebar kemari. Ini negara loh, bukan ecek-ecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Granus Putra dari Rada Lombok. Jadi saya ke tema kita aja, ke rumah kebangsaan. Kalau berbicara rumah kebangsaan sebenarnya sangat panjang ini, karena kalau bicara rumah itu seperti apa yang dikatakan tadi narasumber semua, kita harus bisa melihat pondasinya, melihat lantainya, melihat atapnya, apakah atapnya sudah bocor, apakah lantainya itu masih bagus, apakah tempat tidurnya layak kita tidurin, seperti yang bilang Bu ini itu kalau tidak nyaman, tidak kenyang itu nggak enak. Pertanyaannya saat ini, saya agak sedikit mengkritik MPR. Kenapa saya katakan demikian? Di zamannya almarhum Pak Taufik Kemas, MPR itu benar-benar kita rasakan sebagai rumah rakyat. Tapi saat ini saya lihat agak mulai kendor. Kenapa saya katakan demikian? Dulu zaman Pak TK itu silaturahmi antara MPR dengan Presiden SBY itu sangat intens. Setiap ada permasalahan itu selalu ada kumpul bareng. Tapi akhir-akhir ini saya lihat memang agak sedikit menjauh. Apakah mungkin karena pandemi, saya nggak tahu, sehingga itu isu-isu yang berkembang di luar itu bias. Nah, jadi pertanyaan saya kepada semua narasumber, yang salah saat ini di pilkada kita banyak yang melawan kotak kosong, banyak isu ini segala macam, apakah salahnya rakyat atau salahnya partai politik? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung Pak Hidayat berkesempatan yang pertama untuk memberikan respon beberapa komentar dan pertanyaan dari Pak John, Pak Rizal, dan Pak Erwin. Silakan Pak Hidayat. Oke, terima kasih Bung Pak John, terima kasih. Apa pikiran MPR? Kalau menurut saya sih salah satu di antara yang bisa dilakukan adalah kembali kepada pasal 18 dari Undang-Undang Dasar dengan masa pilkada, yaitu diselenggarakan dengan cara yang demokratis. Nah, cara demokratis bukan berarti kemudian menjadi demokrasi tanpa aturan, tapi tetap saja ada aturan. Beragam kondisi yang tadi Anda sebutkan, salah satu di antara sebabnya karena persyaratan yang terlalu tinggi untuk mencalonkan calon presiden maupun mencalonkan calon gubernur dan bupati dan wali kota. Misalnya untuk di Solo itu misalnya, atau di tempat yang lain, itu persyaratannya minimal sesuai dengan tentu dengan posisi daripada masing-masingnya, minimal ada 9 kursi misalnya. Kalau saja misalnya syarat itu cukup 5 kursi misalnya, tentu calonnya tidak akan hanya ada 1, karena PKS juga bisa mencalonkan. Tapi karena dipatok calon syaratnya 9 kursi, dan kemudian partai-partai yang lain sudah bergabung kepada kepada kandidat, tentu yang lain tidak bisa, PKS tidak ngejar untuk mencalonkan. Demikian juga misalnya terkait dengan pilpres ya, karena terjadinya yang dikhawatirkan terkait dengan pembelahan itu karena thresholdnya terlalu tinggi 20%. Kita tahun 2004 dan tahun 2009 juga menyelenggarakan pilpres diikuti secara langsung oleh rakyat Indonesia. Kandidatnya ada juga threshold, presidensial threshold, yaitu 15%. Kandidatnya waktu itu tidak hanya 2, tahun 2009 ada 3, tahun 2004 malah ada 5, dan tidak terjadi pembelahan. Jadi kalau
kalau kemudian diturunkan thresholdnya dari untuk pilpres dari 20% menjadi katakanlah 15% mengikuti pola tahun 2004 dan tahun 2009, atau direndahkan lagi 10% misalnya, kemudian akan banyak alternatif dan kemudian tidak akan menghadirkan pembelahan. Demikian juga untuk pilkada. Kalau kemudian syarat itu diturunkan, ya misalnya untuk pilgub dan pilwalkot misalnya, katakanlah setara dengan persen misalnya, kita akan banyak yang akan bisa mengikuti. Sehingga kemudian dengan cara itu maka kemungkinan terjadinya kota kosong akan kemudian dengan sendirinya tereliminir. Jadi kota kosong itu diantaranya terjadi karena persyaratan yang juga terlalu tinggi itu, sehingga tidak memungkinkan partai yang lain dengan suara seperti di Kabupaten Bandung misalnya, PKS punya 10 kursi, tapi syaratnya 9 kursi, kami tidak bisa maju sendirian. Jadi demikianlah. Dan menurut saya sekali lagi kalau persyaratan itu diturunkan menjadi 5 kursi misalnya untuk DPRD, untuk pilgub, pilwalkot dan pilgub misalnya, maka calon itu akan menjadi banyak dan tidak akan terjadi yang disebut sebagai melawan kotak kosong. Jadi kalau saya mengusulkan kembali kepada pasal 18 ayat 4 bahwa pemilihan itu diselenggarakan dengan cara demokratis, dan demokratis itu memang bukan demokrasi di mana tidak ada aturan. Aturannya adalah yang kemudian bisa menghadirkan peran serta masyarakat secara maksimal. Yang kedua terkait dengan masalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu memang kalau dalam konteks kita di MPR tidak mungkin untuk kemudian mengeliminir dan menghilangkan badan yang sudah ada di DPR, karena masing-masing badan itu di keabsahannya sudah dilegalisir oleh Undang-Undang MD3 maupun juga tata tertib daripada masing-masing lembaga. Kami Anda tidak punya kewenangan dan intimidasi mereka. Yang kami pikirkan adalah bagaimana pun juga komitmen ini sehingga kita juga bisa menguatkan komitmen beretika dan kemudian bisa bersama-sama dengan DPR dan DPD untuk meningkatkan kualitas beretika kita. Terakhir untuk terkait dengan apakah kemudian yang pada periode sekarang tidak lagi menjadi rumah rakyat, karena kemudian menjadi suatu rahim yang masif daripada zaman Pak TK. Saya yakin pada zaman ini jauh lebih masif silaturahimnya ketimbang pada periode-periode sebelumnya. Yang mohon harus diingat bahwa kita ini belum 1 tahun ya, tetapi pada tahun inilah, pada periode inilah terjadi silaturahim yang bukan lagi kita sekedar menerima tamu, tapi kita jemput bola. Pimpinan MPR datang ke seluruh partai, datang ke seluruh mantan presiden, mantan wakil presiden, kami datang ke sana negara beberapa kali, jadian di Bogor pernah, karena di Jakarta pernah. Kita datang juga ke pimpinan ormas-ormas. Ini hal yang juga sangat menarik. Pimpinan MPR berpendapat bahwa yang namanya rumah kebangsaan itu bukan hanya ketika kami menerima mereka datang ke MPR, tapi ketika kami pun juga datang ke mereka. Jadi silaturahim ini berlaku dengan sangat masif. Pada periode ini bahkan Pak Bambang Susatyo, Pak Ketua MPR kita membuat terobosan yang sangat luar biasa. Banyak sekali beliau melakukan kegiatan bersama dengan publik, baik itu terkait dengan sosialisasi kepada dengan para pengemudi taksi, dengan pengemudi mobil, dengan beragam komunitas. Silaturahim yang amat sangat masif. Jadi dan saya sangat apresiatif dengan Pak yang luar biasa menghadirkan MPR yang menjadi rumah rakyat betul-betulan di mana kita bisa menerima yang lain. Jadi menurut saya kondisi di mana kemudian terjadi pilkada semacam itu, ya kalau menurut saya tidak sepenuhnya juga salah daripada partai-partai politik, tapi ada aturan yang semacam itu yang harusnya dikoreksi. Kita di DPR melalui fraksi PKS sudah berkali-kali menyuarakan tentang threshold ini. Memang tidak kemudian dihilangkan threshold, tapi juga sudah lawan kota kosong kalah pula akan tidak nyaman. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Berikut